Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah dari SDN Sopa'a. Hari ini, Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja PPG Daljab 2020 Angkatan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, sekedar mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa akan protokol kesehatan. Di mana yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Materi kita hari ini yaitu kelas 4. Subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menganalisis sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dengan tepat. Kemudian, setelah mengamati teks lagu Maju Tak Gentar, peserta didik mampu menemukan tinggi rendahnya nada dari notasi angka pada lagu dengan tepat. Setelah mendengarkan lagu Maju Tak Gentar, peserta didik mampu menyanyi
kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Iya, jadi telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang namanya adalah prasasti Ciaruteun. Nah, berikut adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu ada Sultan Iskandar Muda, itu berasal dari Aceh, Sultan Hasanuddin yang dijuluki dengan ayam jantan dari timur, kemudian Raja Bala Putra Dewa, kemudian Mahapatih Gajah Mada, yang terakhir adalah prasasti Ciaruteun. Nah, ini adalah telapak kaki Raja Purnawarman. Sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kalian bisa buka bukunya pada halaman 10. Silakan dibuka. Pada halaman 10, sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nomor 1. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Yang ketiga, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh sikap Raja Purnawarman ini adalah contoh sikap pahlawan, karena dia berjuang untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Ada gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng merupakan simbol dari sila keberapa? Bagus. Sila keempat. Di mana sila keempat itu bunyinya adalah iya. Kepala banteng ini merupakan sikap Raja Purnawarman. Kenapa digambarkan sikap Raja Purnawarman adalah kepala banteng? Karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk lebih memahami simbol dan makna sila keempat Pancasila, silakan kalian bacalah penjelasan di bawah ini. Nah, sekarang dibaca bersama-sama dari sila keempat. Ayo. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berakhir, memiliki nilai-nilai yang antara lain: 1. Memimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus yang tepat. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Iya. Yang keenam ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalian berarti tidak boleh memaksakan keinginan kalian. Misalnya, ayo kita pergi ke sana, teman kalian tidak mau, itu tidak boleh dipaksa. Jadi, kalau kalian memaksa akan menimbulkan pertengkaran. Untuk lebih memahami tentang sila keempat, silakan simaklah tayangan video berikut ini mengenai hubungan simbol dengan sila Pancasila, terutama sila keempat berikut ini. Anak-anak, seperti kita tahu, sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Apakah kalian tahu alasannya mengapa? Banteng adalah hewan yang suka hidup berkelompok dan merupakan kawanan hewan yang kuat, suka berkumpul dan berjiwa sosial yang tinggi. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Maka adalah cara yang tepat untuk melambangkan sila Pancasila dengan kepala banteng. Yang selaras dengan bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila Pancasila keempat ini adalah
sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan dan sila keempat dari Pancasila ini menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nah anak-anak, inilah contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. Empat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih sikap yang sesuai dengan mana sila keempat dari Pancasila. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga yang lain. Lapang dada ketika menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sedangkan yang berikut adalah sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila, antara lain tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas, memaksakan teman atau anggota keluarga yang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita itu tidak ada bedanya, baik yang muda, yang tua, yang miskin dan yang kaya itu sama kedudukannya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Berikut adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambarnya apa? Iya, siswa sedang berdiskusi. Nah, gambar yang kedua,
Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, kerjakan LKPD-nya ya. Nanti kerjakan dulu. Nah. Ya, dikerjakan. Ayo. Sudah? Sudah. Nah, karena sudah, sekarang presentasi ke depan ya. Coba kepada Mbak Citra, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan Mbak Citra. Apa simbol sila keempat? Kepala benteng, tuliskan makna dari sila tersebut. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama kita, kemusyawaratan dan demokrasi serta bijak menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Sama halnya dengan manusia, di mana dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Iya, sekarang gantinya Mbak Nara maju ke depan. Dipresentasikan hasilnya. Apakah ada pengalaman mendahulukan kepentingan dan menyelesaikan? Iya. Menurutmu apakah ada pengalaman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya. Apa simbol sila keempat? Kepala benteng, tuliskan makna dari simbol tersebut. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Sila bermusyawarah dan demokrasi serta bijak menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbol? Makna sesuai dengan simbolnya. Iya, sudah Bu. Terima kasih. Nah, untuk lebih memahami sekarang, untuk lebih memahami tinggi rendahnya nada, simaklah penjelasan berikut ini. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut urutan tinggi rendahnya nada. Kalian bisa lihat di layar. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, lebih tinggi. Semakin ke kanan, nada lebih tinggi. Nah, birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Tanda 2 garing atas menunjukkan bahwa kata 2 nada dalam satu ketukan. Tiap nada 1/8 ketukan. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Nada tanda ini digunakan
ini. Jangan lupa simaklah dan amati teks lagu Maju Tak Gentar tersebut. Silakan kalian berdiri semua. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Cici akan menemani kita menyanyikan notasi angka lagu Maju Tak Gentar. Ingat ya, not angka berwarna hitam kita nyanyikan dengan nada sedang. Sedangkan not angka berwarna merah kita nyanyikan dengan nada tinggi. Ayo kita nyanyikan bersama notasi lagu Maju Tak Gentar ini, teman. Kita bisa menyanyikannya mengikuti iringan piano atau keyboard. Mudah bukan? Ajak teman-temanmu untuk bernyanyi bersama ya. Dah. Si,
kalian silahkan buka buku kalian pada halaman 14. Di situ ada teks lagu Maju Tak Gentar. Kemudian jawablah pertanyaannya di LKPD kalian. Tadi Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian. Jadi jawablah pertanyaannya di situ ya. Kemudian dipresentasikan ke depan. Jangan lupa dikerjakan secara berkelompok. Silahkan dikerjakan. Sudah? Nah, karena sudah, sekarang Ibu tunjuk ketua kelompoknya. Coba Mbak Gea maju ke depan. Tolong dibaca hasilnya. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kamu temukan? Lagu dinamis, nada berganti-ganti dari nada rendah, tinggi, dan seterusnya. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Rendah tingginya sama 4 tempat. Bahwa ada 4 ketukan. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu tersebut? Semangat pantang menyerah dan gagah berani melawan penjajah. Apakah lagu di daerahmu ada yang menggambarkan lagu perjuangan para pahlawan? Jika ada, tulislah judul dan makna lagu tersebut. Gundul-gundul pantul gembelengan tidak memiliki 4 sifat: kepemimpinan dan menyertakan kesambungan. Sudah, terima kasih Mbak Gea. Sekarang Mbak Amer maju ke depan. Teks lagu Maju Tak Gentar tersebut identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kamu temukan? Bersemangat dan berapi-api, mempunyai pelain interval 1,1 1/2, 1,1 biasanya diawali dan diakhiri dengan nada ko sama dengan C bersifat riang gembira. Birama yang digunakan yaitu 4/4. Bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama gurumu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada gurumu. Akan memberikan tanda dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada lagu Maju Tak Gentar, yaitu termasuk tangga nada diatonis manyor. Tangga nada diatonis manyor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya 1 dan 1/2 serangan. Ya, terima kasih Mbak Amer. Nah, lanjutkan ke pembelajaran berikutnya yaitu. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran tersebut, apa yang kalian pelajari pada hari ini anak-anak? Maju Tak Gentar. Iya, pelajaran tentang teks lagu Maju Tak Gentar. Ada lagi? Ada. Apa? Raja? Iya, Raja Purnawarman yang dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Iya, Pancasila. Apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran hari ini? Iya, jadi Mas Alek menyukai materi tentang lagu Maju Tak Gentar. Nah, sekarang apa yang belum kalian mengerti pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum mengerti? Apa sudah mengerti semua? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa belajar pada materi berikutnya. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini yaitu semangat perjuangan yang terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Kemudian kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa
membeda-bedakan. Pantang menyerah adalah merupakan sikap yang perlu diteladani dari sikap seorang pahlawan. Jadi, kalau kalian misalnya belajar, kemudian kalian mendapatkan nilai yang jelek, jangan menyerah, jangan patah semangat. Kalian harus rajin belajar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita harus memiliki sikap pahlawan yang dicerminkan dalam sila keempat Pancasila, di mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membeda-bedakan orang, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Untuk itu kita harus saling membantu, harus saling menyayangi kepada sesama manusia. Karena kita hidup bersama-sama, bukan hidup sendiri. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Kita akan mempelajari pelajaran berikutnya pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pelajaran dari Ibu kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.